Sore Bapak Ibu semuanya, kita akan belajar untuk bagaimana menganalisis data menggunakan Smart PLS 4. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mendownload di website atau lamannya Smart PLS. Itu ada beberapa versi, versi student itu yang versi terbatas, tapi kita bisa pakai dalam waktu yang jangka panjang gitu ya. Kemudian ada yang trial itu 30 hari tapi dengan full fasilitas, jadi termasuk copy, output ya, atau outputnya bisa langsung ke Excel, dan juga versi yang berbayar gitu ya. Jadi nanti silakan dipilih. Kalau memang baru pertama kali bisa pakai trial karena semua fungsi itu bisa diaktifkan dan jumlah data yang kita bisa gunakan juga banyak ya untuk yang trial tapi hanya 30 hari. Tapi selebihnya nanti bisa kita pakai yang student, versi student ini fungsinya ada yang dikurangi ya, termasuk misalkan batasan maksimal sampel yang bisa diolah itu hanya 100, kemudian juga ada beberapa analisis tertentu yang atau tidak dimasukkan gitu ya, untuk di versi student. Sebelum kita masuk ke materi untuk aplikasi Smart PLS 4, kita harus tahu dulu bahwa kenapa kita menggunakan Smart PLS gitu ya. Smart PLS ini kan merupakan salah satu aplikasi untuk menganalisis data yang datanya itu adalah basisnya adalah nanti varians ya, varian. Dan modelnya adalah model yang SEM ya, atau Structural Equation Model. Jadi modelnya itu kompleks. Model kompleks itu apa? Model kompleks itu yang masing-masing variabel itu saling terhubung atau saling terkait ya. Jadi kalau digambarkan ke dalam model SEM-nya nanti akan saling terhubung dan kompleks gitu ya. Jadi SEM atau Structural Equation Modeling merupakan salah satu jenis statistik multivariate generasi kedua. SEM ini juga merupakan model persamaan struktural yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks baik rekursif maupun non-rekursif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model. Rekursif itu apa? Rekursif adalah pola hubungan yang antar variabel yang memiliki satu arah. Dan saat ini ada dua jenis SEM atau structural model yang sering digunakan, yaitu covariant based atau CBSEM. Ini yang biasa digunakan untuk analisis SEM dengan menggunakan Amos, Lisrel, dan juga yang lain ya. Dan yang terbaru adalah variance component based atau VBSEM dengan menggunakan variance yang termasuk di sini adalah Smart PLS, ada Wrap PLS, ada Grab PLS, dan lain sebagainya. Nah, jenis SEM itu tadi yang sudah disebutkan, jadi untuk yang covariant base atau disebut dengan CB-SEM, ini adalah SEM yang berbasis dengan covarian, sering disebut juga dengan hard modeling, yang didasari oleh asumsi bahwa data berdistribusi normal multivariate dengan jumlah sampel yang besar. Jadi sebelum ada Smart PLS memang ini sering dipakai, tapi membutuhkan kondisi atau syarat-syarat yang lumayan banyak, termasuk data harus normal, multivariate, dan jumlah sampel yang besar. Paling tidak ya kisaran 200 sampai 800-an ya sampel yang bisa dipakai untuk menggunakan CBSEM. Indikator dalam bentuk reflektif dan model ini berdasarkan teori. Jadi dalam membangun model itu harus benar-benar berdasarkan teoritis atau secara teoritis. Ini untuk yang covariant based SEM atau CB-SEM. Kemudian software-nya tadi disebutkan ada Amos, ada Lisrel, ada EQS, ada M+, dan lain-lain. Yang kedua adalah varian based SEM atau VB-SEM atau PLS ya. PLS itu sebenarnya kan tadinya itu adalah path atau analisis jalur gitu ya, yang kemudian dikembangkan menjadi BB-SEM, SEM PLS atau sering dikenal dengan PLS-SEM. Ya. SEM berbasis varian atau sering disebut dengan soft modeling yang tidak didasari oleh banyak asumsi seperti pada
GVSAM. Ya, dan data itu tidak harus berdistribusi normal. Artinya apa? Semua data itu tidak harus memenuhi distribusi normalitas. Artinya kemudian jumlah data juga tidak harus banyak ya. Jadi bisa bisa ya di bawah 100 itu masih bisa. Tapi kalau yang GBSAM ini harus di atas 100 ya. Di bawah 100 nggak bisa ya. Karena itu akan bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam model covariant base. Kemudian indikator dengan skala kategori ordinal, internal, sampai rasio itu dapat digunakan pada model yang sama dan jumlah sampel yang tidak harus besar tadi. Jadi bisa sampai di bawah 50 ya, ya 40-an ya. 40-50 itu masih bisa gitu ya. Ini untuk yang varian BSAM atau dengan menggunakan nanti Smart PLS. Kemudian perbandingan secara lebih rincinya antara GBSAM dan VBSAM. Jadi untuk objektifnya GBSAM ini lebih ke arah parameternya, sedangkan VBSAM ini mengarah pada objektif untuk prediksi ya. Kemudian untuk GBSAM ini tujuannya adalah menguji teori, konfirmasi teori, atau membandingkan berbagai alternatif teori. Sedangkan di VBSAM ini bersifat mengembangkan atau membangun teori. Kemudian untuk spesifikasi model, GBSAM konstruk hanya dengan indikator reflektif. Error term itu merupakan tambahan seperti kovarian. Jadi dalam model GBSAM hanya ada indikator reflektif. Reflektif itu mencerminkan. Jadi nanti tanda panahnya itu mengarahnya ke indikator. Tapi untuk yang VBSAM, konstruk dengan indikator reflektif dan formatif, bisa dua-duanya. Untuk pendekatan, kalau GBSAM itu jelas ya berbasisnya kovarian, kalau VBSAM ini berbasisnya pada varian dan juga bisa kovarian. Model strukturalnya untuk GBSAM, konstruk terdapat hubungan non-rekursif atau timbal balik atau hanya reflektif. Ini untuk yang GBSAM, tetapi kalau VBSAM itu bisa dua-duanya ya, bisa bolak-balik atau bisa reflektif dan bisa formatif. Besar sampel GBSAM ya minimal itu 100, idealnya itu 200 sampai 800. Kemudian syarat-syarat lain ya, termasuk normalitas, kemudian sequence negatif, itu nggak akan jalan di model yang GBSAM ya, kalau menggunakan model GBSAM ini. Tapi untuk VBSAM atau varian space model ini, ya minimal 30 ini masih bisa ya. Jadi 30 ini secara statistik adalah ukuran yang paling kecil dalam melakukan analisis data. Ya. Jadi bisa 30 sampai 100. Semakin besar juga boleh gitu ya. Jadi dari yang paling besar sampai yang paling kecil ini di VBSAM ini bisa. Kemudian untuk karakteristik data, GBSAM itu harus normal, tadi saya sampaikan ya. Normal itu apa? Normal itu data kalau kita plotting ke dalam graph atau secara grafis itu akan membentuk pola lonceng terbalik gitu ya. Kalau tidak normal maka tidak bisa menggunakan model GBSAM. Tetapi kalau di VBSAM atau varian based model ini tidak harus normal. Artinya kalau data kita tidak normal bisa tetap menggunakan atau tetap bisa melakukan analisis gitu ya. Ini di BSAM. Kemudian evaluasi model. Untuk GBSAM atau model yang berbasis kovarian mensyaratkan terpenuhinya goodness of fit yang lengkap. Jadi semua persyaratan itu harus terpenuhi. Software-nya ada Amos, Lisrel, M+, dan lain-lain. Tapi kalau di VBSAM ini tidak perlu memenuhkan indeks goodness-nya terpenuhi lengkap ya. Mungkin salah satu itu sudah bisa ya. Jadi tidak semua dipakai ya. VBSAM itu misalkan ada SRMR, ada NFI, ya itu bisa salah satu saja gitu. Softwarenya Smart PLS, ada Wrap PLS, ada PLS Grab, dan lain-lain. Kemudian SAM PLS ini pertama kali dikembangkan oleh Herman Ward, di mana SAM PLS ini dikembangkan sebagai alternatif pemodelan persamaan struktural yang dasar teorinya lemah. Ya, yang dasar teorinya lemah, sehingga beberapa peneliti
atau ini si Herman Roth itu mencoba untuk memodelkan secara sederhana, yaitu dengan ini ya, SAM PLS. PLS dapat digunakan sebagai konfirmasi teori atau theoretical testing dan merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar teorinya atau eksploratory, jadi eksplorasi ya. Kemudian variabel laten itu bisa berupa hasil pencerminan indikator yang diistilahkan dengan indikator reflektif, atau variabel laten itu bisa dibentuk atau disusun oleh indikatornya yang diistilahkan dengan indikator formatif. Jadi variabel laten itu adalah variabel yang dibentuk oleh indikator ya, atau sering juga disebut dengan konstruk. Kemudian, nah ini pemodelan di dalam PLS. Ada model atau yang disebut dengan inner model. Inner model adalah model struktural yang menghubungkan antar variabel. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, hubungan antar konstruk atau antar variabel ini adalah inner model. Sedangkan outer model adalah model pengukuran, yaitu apa? Yaitu model yang menghubungkan indikator dengan variabel laten atau konstruk. Ya. Analisis MPLS itu ada evaluasi outer model dan inner model. Ya, untuk outer model ini adalah untuk mengukur indikator-indikator apakah memenuhi syarat atau tidak, dan inner model itu yang model strukturalnya ya, untuk apa ini yang antar variabel atau pengaruh atau hubungan antar variabelnya. Kemudian tadi ada yang disebut dengan indikator reflektif dan formatif. Jadi kalau indikator reflektif atau model reflektif adalah variabel yang berkaitan dengan sikap, attitude, dan niat pembeli atau purchase intention. Misalkan membeli umumnya diukur dengan ukuran subjektif seperti how like, unlike gitu ya, probably, improbable, atau possible dan impossible. Ya, misalkan gambarnya ini adalah indikator reflektif. Jadi konstruk laten itu arahnya ke indikator. Jadi cirinya arah hubungan kausalitas dari variabel laten ke indikator. Jadi panahnya mengarah ke indikator. Ini adalah model yang reflektif, mencerminkan. Kemudian menghilangkan satu indikator tidak akan merubah makna ya, karena ini satu-satu. Makanya kalau kita membuang satu indikator di dalam SAM-PLS itu nggak masalah ya, karena modelnya bentuknya ini reflektif ya, reflektif. Jadi bisa diukur dengan X2, X3 atau X4 ya. Kalau misalkan X1 sudah terpenuhi, ini bisa kita buang ya, kita cut ya misalkan. Kemudian untuk yang model formatif, formatif kebalikan ya. Contohnya untuk model formatif adalah di bidang ekonomi seperti Index of Sustainable Economic Welfare, misalkan the Human Development Index, the Quality of Life Index, misalkan. Ini contoh indikator dari model yang formatif. Jadi variabel laten dengan model indikator formatif itu berupa variabel komposit. Misalnya variabel status ekonomi diukur berdasarkan indikator yang saling mutual eksklusif, misalkan pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Kemudian juga ada variabel kualitas pelayanan yang dibentuk formatif oleh 5 dimensi, misalkan tangible, reliability, responsive, empathy, dan assurance. Jadi ciri-cirinya di dalam indikator formatif adalah arah hubungan kausalitas dari indikator ke variabel laten. Antar indikator diasumsikan tidak berkorelasi ya, atau tidak perlukan uji reliabilitas konsistensi internal. Menghilangkan satu indikator itu bisa merubah makna kalau indikatornya adalah formatif. Kesalahan pengukuran berada pada tingkat variabel laten atau sering disebut dengan zeta, sehingga di dalam analisis untuk yang model formatif ini biasanya nanti ada muncul lingkaran, kalau di dalam modelnya nanti ya, ada muncul lingkaran Z itu sebagai errornya ya. Kalau modelnya adalah yang formatif. Kalau di Amos itu secara otomatis ya akan muncul ya. Ya, kemudian kita masuk ke langkah berikutnya untuk aplikasinya ya. Atau
Analisis SEM PLS menggunakan Smart PLS 4 yang mungkin Bapak Ibu yang pernah mencoba atau sudah mencoba ini sudah punya gambaran ya. Jadi silakan masuk ke websitenya smartpls.com ya, kemudian pilih atau download sesuai dengan komputer yang dimiliki ya atau yang akan kita install di mana. Apakah di Linux ataukah Mac ataukah Windows ya. Kalau kebanyakan Windows ya berarti pilih yang atas ya. Di-download saja. Kemudian kalau sudah di-download, kita double klik. Ini untuk menginstalnya ya, menginstalnya. Download saja, kemudian double klik. Dan nanti akan ditanya, akan muncul ini ya, choose your license type. Ya, jadi akan milih mana. Ada student version yang free gitu ya, ada yang profesional, ini berbayar, bisa tahunan, bisa bulanan gitu ya. Kemudian ada juga yang free trial 30 hari. Kalau pertama kali atau baru pertama silakan bisa pilih yang free trial ya. Untuk belajar latihan ya. Itu lengkap nanti dapat fungsi-fungsinya lengkap termasuk outputnya atau hasilnya itu bisa kita langsung otomatis ke Excel ya. Tapi kalau yang versi student ini tidak bisa ya. Versi student itu hanya bisa buka di aplikasi. Nah, caranya bagaimana nanti? Caranya kita bisa copy screen ya, print screen, ya baru kita pindah ke Word. Itu karena kita sudah yang free ya versi student, jadi memang dibatasi. Kalau trial masih bisa itu menggunakan langsung sifat nanti masuk bentuknya udah Excel itu, jadi tinggal tinggal klik enak gitu. Itu yang masih lengkap ya. Nah yang profesional ya berarti sama, artinya semua fungsi bisa jalan. Tapi untuk yang versi student memang terbatas. Salah satunya adalah yang pertama batasan dari sampel ya, maksimal 100. Jadi kalau lebih dari itu ya nggak bisa menggunakan ini ya, menggunakan yang versi student. Jadi terpaksa ya pakai yang profesional. Nah, di mana belinya? Di website ada juga, di e-commerce juga ada sih, cuman e-commerce juga dipastikan ya, karena kadang ada yang nggak sesuai juga. Kemudian nanti akan diminta untuk mengisi emailnya. Lah di email nanti akan dikirimi semacam kode ya. Ya, nanti dikirimi, isikan di sini untuk konfirmasi email yang nanti akan dikirim kode kalau kita ingin yang ini ya, untuk yang versi student. Seperti ini ya, ini kan dikirimi nih, saya dikirimi sebagai kunci atau key Smart PL yang versi student. Nah, ini bisa lama ini versi studentnya. Ya, diklik saja, terus isikan. Ya. Isikan, nanti akan terhubung atau dihubungkan dengan servernya apakah sudah pernah atau belum. Kalau belum nanti akan terpenuhi, ya berarti kita sudah bisa pakai ya kalau sudah ini. Yang versi student ya. Jadi ini ini udah lama sih ya, misalkan. Cuman ini sudah juga masih panjang ya, expirednya 2033. Jadi memang si Smart PLS ini memberi keleluasaan kepada si mahasiswa atau student yang luar biasa ya, ini sampai 2033 ini. Nah kalau sudah begini berarti aplikasi atau software Smart PLS yang kita download sudah siap, ready ya dipakai atau kita gunakan. Kita bisa langsung start usage atau tutup dulu terus nanti buka lagi juga boleh ya. Jadi nanti kalau sudah oke, maka kalau ketika pertama kita buka nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi kita buat namanya ini choose workspace ya. Nanti akan milih atau mencari atau kita mau disimpan di mana gitu ya. Disimpannya apakah mau disimpan di dalam komputer atau di folder ya. Mestinya di folder ya. Kita buat foldernya dulu di komputer kita. Nah, tampilannya seperti ini untuk PLS atau Smart PLS 4 ya. Jadi ada new project, ada PLSM, ada regression, ada GBSM. Jadi di Smart PLS ini sebenarnya sudah lengkap ya, termasuk versi untuk yang GBSM atau yang covariant base ya, covariant base SEM. Tapi nanti kita pakai yang PLSM ya. Tapi kita harus tadi membuat dulu ininya namanya workspace-nya dulu. Jadi untuk yang pertama kali maka klik workspace dulu. Kemudian kita pilih folder atau membuat folder baru. Ya, kemudian kita menyiapkan data karena kita menggunakan
yang versi student, maka kita harus menyiapkan data untuk analisis smart PLS dalam bentuk ini, CSV. Tapi kalau kita punya yang trial atau bisa tadi pertama kali, maka bisa pakai trial, nah itu bisa langsung pakai data yang ekstensinya Excel ya. Excel bisa langsung. Tapi kalau student, versi student, kita harus rubah dulu ke dalam bentuk CSV. Nah, selanjutnya buka Smart PLS ya. Setelah data kita rubah. Caranya apa? Caranya adalah data misalkan latihan 1, ini kita buka, kemudian kita pilih Save As ya, Save As. Setelah Save As nanti ada pilihan ini ya. Save As tipenya apa? Cari yang CSV, delimited. Kalau misalkan mau diganti nama file juga boleh ya. Nah, ini kan latihan 1 ya. Misalkan kok dia masih Excel, maka kita bisa rubah misalnya latihan 1 ya. Kemudian kasih 1B gitu ya untuk membedakan bahwa oh ini sudah ekstensinya adalah CSV. Ya, kemudian nanti kita pertama kali adalah menjalankan ini ya, Smart PLS. Yang pertama kali adalah new project. Saya langsung praktekkan saja ya, coba ya. Pertama kali kan ini ya, Bapak itu mungkin yang pertama kali itu sudah punya Smart PLS yang diinstal. Pertama memilih workspace ya. Jadi sebelum membuka PLS ya, kita bisa membuat di komputer kita ya, sehingga kita bisa milih choose workspace ya. Ini juga kita bisa misalkan mau ganti baru ya, berarti new ini ya. Misalkan mau dipindah kemana gitu ya. Nah, ini kayak gini nanti ya munculnya. Kalau kita sudah punya kan misalkan kita bikin seperti ini ya, pelatihan Smart PLS ya. Berarti kan kita klik pilih gitu ya. Jadi nanti akan masuk semua data akan masuk ke situ gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka ini sudah jalan ini ya. Kita klik new project gitu ya. Misalkan ya, kita tuliskan apa namanya? Misalkan latihan. Boleh latihan 1 atau full latihan itu juga boleh ya. Create. Jadi new project create. Nanti di sini ini ada folder latihan yang terbuka. Di sini ada import data file, ada create model. Tentunya yang pertama kali adalah melakukan import ya. Import data file ya. Klik saja, kemudian kita cari tadi datanya itu ada di mana gitu ya. Misalnya tadi yang sudah saya kirimkan itu adalah ini ya, yang latihan 1 ya, latihan 1 ya. Ini ya. Ini kan sudah saya bagian tadi ya di grup ya. Jadi ada KP1, ada MT motivasi, kemudian kepuasan, kinerja pegawai. Nah, kan nanti modelnya ini nih, kepemimpinan jadi ya. Kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan, kinerja pegawai. Itu tadi yang dari data Excel yang saya kirimkan. Kita rubah dulu ya, karena Excel jadi tadi belum kedetek ya. Jadi ini artinya masih dalam bentuk Excel ya, belum CSV. Maka kita rubah ya. Caranya tadi saya ulang lagi, ini bentuknya adalah masih Excel, belum CSV. Setelah kita punya data ini, kita klik File, kemudian kita pilih Save As. Save As, kemudian silakan taruh di mana yang diingat-ingat ya. Kalau saya misalkan di download ya, jadi di download ya, folder download. Kemudian, nah ini Save As tipenya yang kita harus ubah ke dalam bentuk tadi CSV ini ya, delimited. Kemudian kita kasih tanda aja biar membedakan sih sebenarnya bisa ketahuan juga sih dari ekstensinya. Cuman untuk lebih jelas bisa ditambahin misalkan huruf atau abjad gitu ya untuk membedakan. Kalau udah klik save, maka kita kembali lagi ke Smart PLS-nya ya. Kemudian di sini ada import, kita klik import. Import. Kemudian tadi cari di folder download ya filenya ya. Yaitu ini ya, latihan B ini. Kemudian klik open. Kalau karena versi ini adalah versi student, maka memang di sini adalah ini ya yang bisa terlihat adalah CSV, teks gitu ya. Kemudian klik open. Nanti kita tunggu. Ya, kalau di sini ada error biasanya nggak mau ya.
pastikan di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini berarti tandanya sudah oke ya. Missing value treatment. Nah, ini tidak usah diisi ya. Default itu dibiarkan saja, bawaan sesuai bawaan. Jadi di sini Smart PLS mengasumsikan bahwa setiap value yang kosong itu adalah nol. Jadi kalau tidak ada angkanya itu dianggap nol gitu ya. Sudah diasumsikan itu bawaan atau default. Jadi kita biarkan aja. Gitu. Kalau sudah oke seperti ini, maka kita klik import. Ini ya, klik import. Jadi nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini ya. Ini ada indikator, ada rata-rata, median, dan seterusnya. Ini adalah kelengkapan dari data atau deskriptif statistik dari data yang kita akan gunakan. Ya, kalau sudah seperti ini berarti sudah oke nih. Kita kembali atau back dengan tanda panah yang di pojok kiri atas. Nah, kalau sudah ini hijau ini berarti sudah masuk ya datanya ya. Yang kedua adalah membuat modelnya. Create model. Projectnya latihan. Model tipenya adalah kita pilih PLSM. Ya, kita pilih PLSM. Kemudian model name-nya kita harus dituliskan juga. Misalkan apa gitu ya. Misalkan masih latihan juga boleh ya. Latihan. Jadi nama model name harus dituliskan. Kalau sudah kita klik save, sehingga nanti akan terbuka jendela untuk membuat model. Nah, tadi modelnya yang akan kita buat adalah modelnya seperti ini ya, misalkan ini. Nah, ini ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Misalkan kita butuh apa ya? Di sini ada kepemimpinan, motivasi, kepuasan, dan kinerja ya. Kita buat. Pertama, yang kita harus klik adalah ini ya, tanda select dulu ya. Yang kedua, karena kita akan membuat variabel, maka kita pilih variabelnya adalah laten variabel ya, karena variabel laten ini adalah variabel yang dibentuk oleh indikator-indikator. Kita klik di laten dulu ya, klik di laten variabel, kemudian klik di kotak di sini yang kosong, diklik saja. Nanti akan muncul ini dialog box yang ini kita isi dengan nama variabel. Misalkan tadi ada kepemimpinan ya, kepemimpinan. Diketikkan saja biasa kepemimpinan, kemudian klik enter. Kemudian yang kedua tadi ada variabel motivasi kerja. Kita klik lagi di luar, di bawahnya misalkan ya, motivasi kerja. Misalkan. Enter. Terus ada lagi kepuasan kerja dan kinerja. Berarti di sini ya, kepuasan kerja. Kemudian ada lagi satu lagi adalah kinerja pegawai. Nah, kalau sudah ada variabel laten yang sudah terbentuk ini, jangan lupa klik select lagi ya, agar ini bisa kita pindah-pindah. Jadi ini kan itu bisa kita tata ya, kita luruskan, kita biar rapi gitu ya, rajin gitu ya. Baru kita masukkan indikatornya. Kita harus pilih. Kalau misalkan kepemimpinan itu berarti mana sih ininya ya, indikatornya. Nah, kita harus identifikasi. Pastikan sesuai ya. Untuk kepemimpinan adalah ini ya. Kita bisa langsung blok gitu ya. Tidak satu-satu, tapi kita bisa blok misalkan KP1 sampai dengan KP6. Ini adalah milik dari kepemimpinan. Maka kita geser aja. Kita klik, tekan, tahan, kemudian kita geser atau pindahkan ke variabel latennya, kepemimpinan ya misalkan. Kemudian lepas. Nah, nanti akan muncul ya, masuk ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya. Oke. Nah, kemudian biar rapi, kita klik di tengah sini, kita akan membalik ya, ke sebelah kiri misalnya. Nah, ini ada sebelah kanan di sini. Ini fungsinya untuk memindah atau menggeser dari indikator ya, posisinya di mana. Misalnya di sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri. Nanti kita geser lagi biar rajin ya ditata lagi ya dan seterusnya. Yang kedua motivasi ya. Motivasi itu berarti MT1 sampai dengan MT8. Kita pindahkan sama kayak tadi. Kemudian kita geser ke sebelah kiri. Ya, kemudian kita tata lagi. Kalau nggak kelihatan ya kita harus biar bisa kelihatan ya ditata ya.
ditata, kemudian ini bisa diperkecil biar kelihatan semua. Nah, nanti kelihatan semua nih. Kita tata ya. Kemudian kepuasan kerja ini berarti variabelnya adalah PU1 sampai dengan PU5. Kita masukkan lagi PU1 sampai dengan PU5. Kemudian kita bisa juga sama ya, kita tata letakkan di sebelah kiri. Nah, ini kita bisa tata lagi biar rajin ya. Ini kan bisa enak nanti dilihatnya gitu ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kinerja. Kinerja sampai KJ6 dan kita ini ada di sebelah kanan. Kalau sudah semua indikatornya dipasang, maka kita tinggal menghubungkan ya antar variabel dengan connect ya. Di sini ada connect di atas. Kita konekkan, klik pada variabel yang akan kita konekkan, tahan, kemudian sampai muncul garis ya. Dan lepas. Garis lepas ya. Tahan, garis lepas. Ini ya. Ya bisa ya Bapak Ibu ya, tahan garis lepas. Nah, jadi kan nah ini bisa kita geser-geser dengan select ya. Kita klik select, kita mau geser kemana dia akan ngikuti gitu ya. Kan mau digeser biar rajin misalkan gitu ya. Digeser-geser gitu ya. Nah, ini kan bisa rajin ini nanti. Ini modelnya ya. Maka kita bisa melakukan hitungan. Ya, ada dua kali ya. Yang pertama adalah kita klik calculate itu ada yang pertama adalah PLSM algorithm. Ini untuk mengukur atau menguji outernya ya, outer model dan juga nanti ada beberapa model fitnya juga ya di algoritma. Kemudian untuk yang bootstrapping ini adalah yang untuk nanti yang inner ya untuk uji patch koefisien, hipotesis. Ini pakainya nanti bootstrapping. Jadi ada dua ya. Untuk yang pertama kita pilih adalah yang algoritma. Diklik dulu ya. Jadi kalau sudah pasti seperti ini baru kita kalkulasi, klik calculate kemudian pilih yang algoritma. Nah, di sini nanti akan muncul dialog. Ya pastikan semuanya kita ngikuti default-nya aja dulu ya. Default itu adalah bawaannya, bawaan dari softwarenya atau aplikasinya. Kemudian start calculation. Nah, nanti akan muncul hasilnya, outputnya. Nah, ini kan udah jadi nih outputnya. Nah, ini kalau misalkan bisa disimpan itu kita bisa save as ini Excel ya. Tapi karena kita ini adalah student version jadi muncul gini yang nggak bisa ya. Kalau yang masih punya trial bisa nih save as Excel nanti file bentuknya adalah bentuk Excel gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya nanti kita copy dengan manual gitu ya dengan print screen. Nah ini misal contohnya ya. Nah ini kan yang tadi ya untuk algoritma adalah untuk melihat atau uji outernya ya atau outer modelnya kita cek nanti satu-satu. Nah misalkan yang pertama adalah untuk melihat cari yang nilainya di bawah 0,7 ya karena persyaratan loading faktor agar hasilnya baik itu adalah 0,7. Walaupun sebenarnya 0,6, 0,5, 0,4 itu masih bisa ya, masih bisa diperbolehkan gitu ya. Tetapi kalau bagus itu di atas 0,7. Tapi kalau di bawah 0,4 ada pasti ini udah di bank ya. Ini 0,325 kan terlalu kecil ya, terlalu rendah. Nah, kemudian kalau ini kan lihat dari gambar, kita bisa lihat juga dari laporannya ya. Misalkan nih ya, ada measurement model. Measurement model. Nah, ini kita bisa klik di outer ya, karena kita akan mengecek outer loadingnya. Outer loadingnya. Nah, bisa metrik, bisa list ya. Kalau metrik ini kan mencar ya. Kita bisa pilih list. Nah, di sini sudah ditunjukkan sebenarnya ketika merah itu adalah yang rendah ya, terlalu rendah misalkan ini. Dan ini kita bisa buang yang merah-merah ini atau kalau merah itu artinya akan belum sesuai gitu ya.
Atau misalkan kita bisa mempertahankan yang 6, jadi yang 0,6 ini masih boleh ya. Tapi yang tidak boleh ini yang terlalu rendah ya, 0,32 gitu ya, 0,4 gitu ya. Kalau 5, 6 ini masih ada toleransi. Atau kalau Jin ya, bukunya Jin 98 itu masih boleh. Tapi kalau Hair ini harus 0,7. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya nanti kalau misalkan kita buang yang di bawah 0, kita pakai 0,6, AV-nya masih jelek, baru yang 0,6 kita buang. Karena outer loading ini juga akan mempengaruhi nilai AV. AV kan harusnya di atas 0,5 ya. 0,5 ya. Jadi kita harus cek, pastikan di AV-nya 0,5 nanti. Kalau di AV-nya ternyata kita buang di bawah loadingnya yang di bawah 0,6, kok AV-nya masih di bawah 0,5, maka kita harus buang yang 0,6. Gitu. Jadi tahapannya gitu ya. Kita cek dulu ini misalnya 0,6, kemudian kita lihat kriteria untuk ininya ya, AV-nya ini di construct reliability ya. Nah ini, nah ternyata ini masih di bawah 0,6, nggak bisa. Nah, nanti kita buang ya. Jadi tahapannya gitu. Kita lihat cek di sini, ya. Maka kita misalkan kita buang dulu ya. Berarti nomor KP6, jadi siap Bapak Ibu bisa siap apa ya, kertas gitu ya. Misalkan kita buang dulu yang paling rendah adalah KP6. KP6, terus PU4. P4 sama PU2 misalkan ya. PU2 kan. Berarti kita kalau dari sini kita buang dulu aja ya dari depan sini. Tanpa harus kita melanjutkan ke bootstrapping loh ya. Jadi tahapannya kan di sini dulu ya. Nah, kita bisa hapus nih. Cut atau hapus. Kalau 0,6 masih bisa dipertimbangkan gitu ya. Kalau yang di bawah 0,6 nah kita hapus, kita cut. Ya, berarti kita cut tadi adalah di KP6. Berarti kalau cut itu kita kembali ke ini ya, gambar ya. Kita kembali ke gambar KP6 yang kita cut. KP6 ini ya. Ini kita klik. Nah, kita klik ya garisnya. Kemudian kita klik delete. Delete ini ya KP6, kemudian PU2, PU4. PU4 kita delete juga, PU2 kita delete, terus tadi yang nah, kemudian kita klik run lagi, algoritma lagi untuk memastikan apakah sudah benar atau belum gitu ya hasilnya ya. Kalau ini sudah oke, nah kemudian cek lagi yang tadi di kriteria ini ya, construct reliability dan validity-nya. Kita cek apakah sudah hijau atau di atas 0,5 semua lah. Ini AB-nya udah di atas 0,5. Artinya apa? Berarti kita bisa membuang yang di bawah 0,6. Artinya 0,6 masih bisa dipakai ya, karena ini sudah memenuhi syarat. Ya. Tapi kalau di sini masih ada yang merah, maka 0,6 itu kita buang. Seperti tahapannya ya. Ini juga masih merah, tapi masih memenuhi syarat lah. Ya. Kemudian ya, setelah loading faktor gitu ya, ini dipastikan sudah oke gitu ya. Oke, kemudian kita melakukan evaluasi outer modelnya. Evaluasi outer model yang pertama adalah melihat diskriminan validity dengan cross loading atau dengan yang lain gitu ya. Jadi tahapannya sebentar, tahapannya tadi kebablasan. Harusnya ini dulu ya ini. Jadi setelah tadi sudah memastikan bahwa AV sudah terpenuhi ini ya. Kemudian tadi loading faktornya itu sudah ini di atas 0,6 ya. Kita melakukan ini ya, measure model. Yang pertama adalah karena kita modelnya reflektif, yang gunakan adalah yang reflektif. Yaitu ada 3 pengukuran, ada internal konsistensi yaitu Cronbach's alpha, composite, kemudian ada convergent validity dengan faktor loading tadi ya yang kita cobakan ya, faktor loading dengan AV tadi ya. Berarti yang convergent validity sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah dengan diskriminan validity. Bisa dengan former Laker criterion, ada cross loading dan juga HTMT atau heterotrait dan monotrait rasio. Ini bisa kita gunakan juga. Jadi
untuk evaluasi outer model itu ada 3 ya. Ada 3 uji utama. Konvergen itu dengan loading dan dengan AV. Loadingnya tadi kriterianya adalah lebih dari 0,7. Itu tinggi, 0,5 sampai 0,6 cukup. Nah ini makanya tadi saya bilang 0,6 juga masih bisa, ya masih bisa digunakan. Tetapi harus dipastikan bahwa kalau 0,6 masih dipakai, apakah AV-nya memenuhi atau tidak ya? Karena AV harus lebih dari 0,5. Yang kedua, diskriminan validity. Diskriminan validity itu kita bisa uji dengan ini heterotrade dan monotrade ya, kurang dari 0,9 atau former lagger atau cross loading. Cross loading berarti korelasi indikator terhadap variabelnya lebih tinggi dibandingkan ke variabel lain. Atau former lagger, nilai akar AV, nilai korelasi dengan konstruk lainnya lebih besar ya, akar AV-nya. Kita tunjukkan di mana akar AV-nya itu. Kita lihat di sini. Jadi yang konvergen sudah ya, AV dan loading ya. Ini loading, terus ini tadi AV di sini. AV ya, ini ya. AV di sini. Kemudian yang berikutnya itu adalah diskriminan. Diskriminan itu pakai tadi ada ini ya, discriminality, ada heteroid, monotrade. Nah, ini. Ya, ini harus di atas di bawah ya. Di bawah 0,9. Nah, kalau ini kan ada di atas ya. Nah, berarti kita nggak pakai ini, jangan pakai ini ya. Berarti bisa pakai cross loading atau bisa pakai formulator. Tapi sebenarnya yang direkomendasikan itu pakainya HTMT ya. Tapi karena ini ada 0, nah ini kan tidak memenuhi ini ya. Kita bisa pakai yang cross loading atau formulator. Formulator ini yang di atas ini 0,75, 0, ini adalah akar AB-nya. Nah, nilai ini harus lebih besar dibandingkan dengan nilai yang di bawahnya, yang ada di bawahnya. Ini ya 0,754 kan lebih besar ya. Dari 0,74 berarti ini memenuhi diskriminan validity. Ini juga ya kepuasan kerja ini 0,78. Ini ke bawahnya lebih rendah, gitu kan? Nah, ini berarti memenuhi karena akar AV ini adalah akar AV itu lebih besar dari nilai korelasi antar variabel lainnya dengan variabel lainnya. Ya. Ini untuk yang formulator. Kalau cross loading itu juga hampir sama. Jadi nanti kalau sudah pakai formulator ya nggak usah pakai cross loading ya. Kalau sudah pakai cross loading ya nggak usah pakai formulator. Salah satu saja. Kalau dengan cross loading kita bisa lihat ini juga. Misalkan KJ ini adalah indikator dari kinerja. Maka kita cek KJ ke indikator kinerja itu adalah ini. Nah ini nilainya harus lebih besar dari KJ ke variabel lain. Misalkan KJ1 ke kepemimpinan, ke kepuasan. Ini kan lebih kecil. Nah ini berarti sudah sesuai. Ini kalau membaca cross loading ya. Berarti memenuhi diskriminan validity. Kemudian misalkan KP1, KP2, KP itu kan kepuasan ya. Kepemimpinan. KP itu kepemimpinan, maka di sini kepemimpinan itu nilainya harus besar, harus lebih besar dari hubungan KP1 dengan kepuasan kerja. Ini ya, harus lebih besar. Ini lebih besar semua ya. Lebih besar dari KP dengan kinerja pegawai, lebih besar dari motivasi. Ini kalau cross loading ya. Karena ini sudah lebih besar semua, berarti sudah memenuhi ya, memenuhi dari diskriminan validity. Nah, kemudian yang terakhir adalah internal konsistensi atau composite reliability. Dari mana lihatnya? Lihatnya di sini ya. Nah, ini konstruk reliability tadi ya. Komposit maupun Cronbach alpha ya udah di atas 0,7. Komposit di atas 0,7 ya. Di atas 0,7 semua itu berarti sudah memenuhi syarat.
Korba alfa itu juga di atas 0,6. Jadi 0,6 masih bisa sebenarnya ya. Cuman karena di sini merah itu karena dia menggunakan 0,7. Masuk loading factor harus 0,7. Jadi sebenarnya ini masih bisa terpenuhi. Artinya apa? Artinya dari sisi reliability ini juga sudah dimenuhi ya. Sudah oke. Hanya dari construct, review, and validity. Kemudian yang berikutnya juga ini VIF itu untuk melihat ini aja sih antar apa korelasi ya antar variabel ya. Nah, kalau hijau itu jelas ya. Kalau di atas 5 ini yang tidak boleh ya, pasti akan terjadi apa hubungan yang sempurna ya. Jadi di bawah 5. Nah, ini semua di bawah 5. Jadi juga memenuhi. Kemudian model fit ya, di sini ada model fit. Model fit apa? Yang pertama adalah SRMR, yang kedua ada NFI. RMR itu nilainya kalau di bawah 0,1 itu model fit. Kalau di bawah 0,08 itu model perfect fit. Nah, kalau ini kan di atas ya, di atas 0,08 sampai dengan 0,1 ya. Maka ini ya model fit gitu ya, model fit. Kalau NFI-nya, karena NFI-nya di bawah 0, maka ini bisa ditulis marginal. Ya, tapi ini dianggap sudah memenuhi ya, karena di SRMR-nya memenuhi ya. Jadi modelnya sudah fit. Itu yang di outer ya. Kalau model fit sebenarnya di inner ya, cuman keluarnya di sini di Smart PLS itu sudah di algoritma ya. Jadi kalau sudah keluar ya, ini model fitnya ya. Nah kalau sudah, baru kita masuk ke inner modelnya. Nah inner model, sebenarnya inner model termasuk model fit, ini masuknya di inner model ya, model fit itu. Nah, evaluasi inner model itu ada patch coefficient. Patch coefficient itu pakainya ini ya, standarnya adalah 0,05. Nah, 0,05. Patokannya ini aja, p-value-nya harus lebih kecil 0,05. Itu berarti signifikan ya. Atau t-value, kalau ini ada t-hitung. Tapi kita gunakan yang p-value aja ya. P-value bandingan aja dengan alpha 0,05. Kalau di bawah 0,05, ya pasti hijau ya. Hijau itu berarti ya berpengaruh gitu ya, sesuai gitu ya. Kemudian yang kedua R square. R square itu nanti bisa pakai ini atau pakai yang lain juga boleh ya. Jadi yang mengelompokkan R square itu menunjukkan apa besarnya pengaruh dari variabel bebas ya terhadap variabel terikat atau besarnya dari apa masing-masing variabel terhadap variabel yang dipengaruhi ya atau variabel eksogen. Ini ya, jadi R square semakin besar berarti semakin bagus, berarti modelnya semakin baik. R square, nilai R square. Kemudian yang ketiga ada juga nilai F square. Ya. F square untuk mengukur efek size dari masing-masing variabel. Semakin besar berarti ya semakin besar pula efek size-nya ya. Kalau menurut Hare dan Cohen itu dianggap besar atau large efeknya itu kalau di atas 0,35. Kalau di bawah 0,02, nah ini small, kecil ya efek size-nya. Yang keempat collinearity tadi ya. Collinearity itu untuk melihat hubungan yang sempurna antar variabel, harusnya nggak boleh ya. Sehingga batasnya itu adalah 5 kalau menurut Gerson, tapi ada juga 3,3 ya. Nah, kita pilih yang ini aja ya. Di bawah 5, di bawah 5 itu berarti baik ya. Kuliner memenuhi syarat gitu ya. Kemudian yang kelima itu ada chi-square. Chi-square itu melihat relevan prediksi ya atau Stone-Geiser predictive relevant. Nah, untuk mencari chi-square itu sebenarnya kalau di Smart PLS versi 3 itu pakainya adalah menu blindfolding. Kalau di Smart PLS 3. Kalau di Smart PLS 4 itu pakainya menu prediksi PLS. Cuman sayang karena di
student itu nggak ada, jadi saya nggak bisa mempraktekkan ini. Tapi di versi yang lengkap full itu ada ya, nanti predik akan keluar nilai dari ini ya, Stone Geyser Ki kuadrat prediktif relevan. Dimana kalau nilainya lebih besar dari 0 itu berarti semakin baik gitu ya. Kalau semakin kecil mendekati 0 ya berarti semakin tidak bermakna. Kemudian yang keenam ada model fit tadi sudah saya contohkan dengan melihat ini ya standardized root mean square residual. Kalau nilainya bawah 0,08 ini adalah model sempurna modelnya atau model perfect fit. Tapi kalau di atas 0,8 sampai 0,1 maka kita bisa katakan model fit. Kalau dari NFI atau normal fixed index-nya ini harusnya 0,9 atau di atas 0,9, yaitu model fit. Kalau di bawah ya di bawahnya kalau tidak terpaut jauh bisa kita sampaikan marginal fit gitu ya. Tapi ini harus salah satu pun memenuhi. Kalau nggak NFI ya SMR sudah cukup gitu ya. Nah, kemudian dari hasil tadi lihatnya di mana tadi kita bisa lihat kalau di smart balance-nya adalah di ini ya, di model fit yang logaritma ya, yang di logaritma ya, yang pertama tadi di analisis yang pertama model fit. Nah, ini kita bisa lihat di sini karena NFI-nya adalah marginal fit dan SMR-nya itu 0,085, maka model dalam penelitian ini sudah baik ya, model fit. Kemudian berikutnya R square tadi ternyata nilai R square-nya kita bisa cek tadi juga ya. R square-nya adalah sebesar ini ya 0,649 dan 0,310. Nah, kita bisa masukkan ke dalam kriteria yang mana? Yang pertama adalah 0,649 dengan kategori moderate. Kemudian yang kedua itu 0,310 adalah juga masuk kategorinya moderate ya. Moderate itu berarti sedang. Ya, kemudian efek size tadi, efek size-nya untuk masing-masing hubungan antar variabelnya kita bisa cek juga ini ya F square, kita pilih this. Nah, ini adalah efek size-nya dari masing-masing hubungan antar variabelnya. Ya, motivasi, kepemimpinan, kepuasan kerja, kepemimpinan, kinerja ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah chi-square tadi. Chi-square itu yang asli adalah rumusnya ini untuk mengetahui perbedaan, yaitu 1 sama dengan SSE dan SSO gitu ya. Nah ini itu biasanya pakai kalau di Smart Balance 3 itu pakai blindfolding, ada menu atau di Smart PLS 4 itu pakainya adalah prediksi ya, predik PLS. Nanti akan muncul ini gitu. Nah, ini kemarin saya masih pakai apa itu yang versi trial itu masih bisa. Karena saya trialnya habis jadi nggak bisa gitu ya. Nggak bisa mengeluarkan ini. Tapi kalau pakai yang trial ya atau yang full ya masih ada ya. Nah, ini nilainya prediknya ini harus lebih besar dari 0. Nah, lebih dari 0 maka memiliki prediktif relevan yang baik. Nah, kalau semua tadi, unsur-unsur tadi aspek itu sudah terpenuhi, barulah kita melakukan uji selanjutnya, yaitu apa? Melakukan analisis bootstrapping. Ya. Klik calculate lagi, kemudian kita pilih bootstrapping, kemudian jangan lupa di sini ya, tipe tesnya, kalau kita bunyi hipotesis kita itu sudah ada arah misalkan berpengaruh positif, berpengaruh negatif ya, maka itu one tail ya. Ada arahnya lebih besar, lebih kecil ya. Jadi kalau one tail maka kita pilih di sini tipe tesnya di Smart PS adalah one tail ini ya, one tail. Kalau two tail itu dia tidak menyebutkan misalkan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. Itu berarti dua sisi ya, nggak menyebutkan. Tapi kalau kita hipotesis bunyinya menyebutkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja, maka itu adalah one tail.
Kalau one tail kita tipe tesnya harus pilih one tail ya, biar sesuai. Karena kalau kadang misalkan two tail nanti nilainya 0,06, nah, itu kan tidak signifikan itu ya. Padahal hipotesis yang digunakan itu adalah one tail. Nah, maka biar sama hipotesis dengan hasil analisis, maka kita harus pilih one tail juga di sini ya, one tail. Ini dipastikan ya. Kalau lainnya kita abaikan ya, kita sesuaikan atau apa mengikuti default bawaan dari softwarenya atau aplikasinya. Kemudian kita klik start calculation. Nah, kita tunggu nanti hasilnya bagaimana. Nah, ini adalah hasil dari bootstrapping ya. Nah, untuk melihat apa ini, nah ini bisa dilihat di sebelah kiri. Struktur model ini yang dipakai adalah apa p-value. Berarti ini adalah nilai p-value. Nah, di mana nilai p-value ini kita bisa langsung bandingkan dengan alfa tadi 0,05. Kalau di bawah 0,05 oh berarti signifikan ini ya. Ini signifikan. Ini tidak ya, ini lebih besar ya, lebih besar dari 0,05. Ini signifikan ya. Motivasi kepuasan dari signifikan karena 0,00 lebih kecil dari 0,05. Ini juga ya kepemimpinan kepuasan ini 0,00 lebih kecil dari 0,05. Tapi kepuasan ke kinerja ini tidak ya, tidak signifikan ya karena lebih besar ya ini 0,083 lebih besar dari 0. Untuk cek atau uji hipotesisnya kita bisa lihat di sini. Kita cari misalkan patch coefficient. Ini untuk yang langsung dulu ya. Nah, kita bisa kelihatan di sini. Kalau merah itu berarti tidak signifikan. Ya. Dia otomatis akan memberi warna merah. Artinya apa? Hubungan antara misalkan ini hubungan langsung ya, indirect effect antara kepuasan kerja dengan kinerja ini tidak signifikan. Kemudian motivasi kerja dengan kinerja juga tidak signifikan. Kenapa? Karena ini nilainya lebih besar dari 0,05 atau merah di sini ya. Nah, kalau yang sudah signifikan itu yang hijau ini berarti berpengaruh. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan. Berarti hipotesisnya diterima. Kemudian berpengaruh terhadap kinerja, diterima hipotesisnya ya. Kemudian motivasi terhadap kepuasan juga diterima. Nah, ini yang hubungan langsungnya gitu ya. Nah, kemudian untuk uji mediasinya yang mana? Uji mediasi itu yang ini ya, yang spesifik indirect effect ini. Ini. Nah, spesifik indirect effect. Nah, ini kita untuk melihat apakah ada mediasi antara atau kepuasannya atau apakah mampu memediasi ya. Kalau di sini merah itu menunjukkan apa? Tidak ada mediasi. Nah, berarti kepuasan kerja itu tidak mampu memediasi hubungan kepemimpinan terhadap kinerja dan juga hubungan motivasi kerja terhadap kinerja. Jadi kepuasan tidak mampu memediasi ya karena di sini merah. Indirect efeknya atau spesifik indirect efeknya tidak signifikan. Nilainya lebih besar dari 0,05. Ya, berarti di sini tidak apa tidak mampu memediasi. Berarti apa? Hipotesisnya yang ditolak. Nah, ini kan ditolak nih. Yang diterima tadi ya yang p-value-nya lebih kecil dari 0,05 ini diterima gitu ya. Hipotesis. Nah, untuk yang mediasi ternyata ini hasilnya merah gitu ya, maka ditolak. Artinya apa? Variabel kepuasan tidak mampu memediasi. Nah, kalau diterima, misalkan ini hijau ya, hijau atau diterima, maka kita untuk menentukan apakah full mediasi atau sebagian, maka kita gunakan beberapa kriteria. Ada yang kriteria ini atau dengan VAF. VAF itu dengan varian account for ya, dan pakai prosedur punyanya Haier gitu ya. Nah, ini bisa pakai prosedur ini juga. Jadi kalau misalkan P1 dan P2 signifikan, yang pertama adalah tadi antara ya, antara kepuasan kerja memediasi kepemimpinan terhadap kinerja. Berarti ya, kepemimpinannya adalah di sini. Ini adalah kepemimpinan
kemudian yang atas kepuasan, sebelah kanannya itu berarti kinerja ya. Jadi kalau P1 di sini nilainya hubungan antara atau koefisien, berarti koefisien itu ini ya. Misalkan tadi gambarnya adalah ini. Kepemimpinan terhadap kepuasan. Kepemimpinan terhadap kepuasan. Nah ini, original sampelnya adalah 0,338. Maka di sini, di gambarnya adalah di sini P1-nya adalah 0,388. Signifikan enggak ini? Kalau P1, P2 itu signifikan, maka kita ke sini. P1, ini ya. Kemudian kepemimpinan terhadap kinerja tidak signifikan. Berarti ini signifikan, tapi P3-nya tidak signifikan. Ini signifikan, tapi tidak signifikan. Berarti ke sini. Ya. Kan P3-nya nggak signifikan ya. Karena tidak signifikan, maka tidak ada efek mediasi. Ya. Kalau P3-nya signifikan, P1 signifikan, sini signifikan, P3-nya signifikan berarti ini ya, complementary atau partial mediation. Kalau signifikan semua ya, P1, P2, P3, ngeceknya dari mana ya? Dicek aja, oh kepemimpinan terhadap kepuasan, kita cek di langsung ya, kepemimpinan terhadap kepuasan. Ini signifikan ya. Kemudian yang kedua, P2 itu adalah kepuasan dan kinerja, signifikan enggak? Kepuasan dan kinerja. Bukan langsung, tidak signifikan. Ya. Kalau tidak signifikan berarti ya ini ya sini no. P3 tidak signifikan ini. Tapi kalau di sini signifikan, P1, P2 signifikan, P3 signifikan, maka milih yang ini ya. Kalau positif berarti yang komplement, kalau yang negatif maka yang kompetitif. Ada komplement dan kompetitif. Atau bisa juga dengan VAF atau varian konfor. Kalau nilainya ketemunya itu adalah lebih besar dari 80%, maka full mediasi. Kalau antara 20 sampai 80%, maka ini parsial. Kalau lebih kecil, tidak ada mediasi. Lebih kecil dari 20%. Itu untuk yang ini ya mediasi. Kemudian berikutnya adalah moderating. Moderating. Moderating hampir sama. Tinggal kita rubah ke dalam misalkan kita save dulu ya. Kemudian kita bikin baru yaitu untuk kita save yes ya. Untuk yang model moderating ya. Jadi barangkali ada yang mau mengerjakan nanti moderating, kita bisa memulai dengan new project karena ini baru ya, berbeda dengan tadi modelnya misalkan moderating. Misalkan saya buat yang ini aja ya, satu aja dulu ya. Moderating itu sebenarnya kan misalkan antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai ya, kinerja pegawai. Terus moderatingnya adalah misalkan motivasi kerja, motivasi kerja. Misalkan ini ada ya kepemimpinan. Kalau moderating ini nanti pakainya gini ya. Kita contohkan satu aja ya. Kalau di ininya kan ada di apa? Ini ada dua ya. Nanti silakan bisa dicoba. Ini saya kasih satu aja dulu ya. Intinya sama ya. Jadi moderating itu dia itu variabelnya berdiri sendiri ya, tidak mempengaruhi maupun dipengaruhi. Maka ini moderasi ya. Bukan mediasi. Kalau mediasi itu dia bisa dipengaruhi dan mempengaruhi. Kalau moderating ini dia berdiri sendiri, hanya membuat atau memperkuat atau memperlemah ya. Ini kalau moderating. Di sini juga sebenarnya sama, tinggal nanti klik calculate, kemudian sama seperti biasa, kemudian kita bisa pilih moderatingnya. Anggap saja nanti yang sudah memenuhi misalkan ya, sudah memenuhi, maka kita bisa langsung bootstrapping ya. Tapi kalau belum ya mengikuti prosedur ya seperti semula gitu ya. Karena tadi kan sudah ya prosedur awal gitu ya, persyaratan sudah, maka di sini saya hanya menggunakan apa langsung bootstrapping ya, langsung uji ya. Langsung uji
hipotesis. Jadi di sini kalau uji moderating seperti ini, kita lihat di sini, kalau di sini nilainya p-value-nya lebih kecil dari norma, berarti ini ada moderasi. Artinya apa? Motivasi itu memoderasi kepemimpinan atau hubungan kepemimpinan dengan kinerja. Berarti semakin tinggi kepemimpinan dengan adanya motivasi yang besar akan mendorong kinerja pegawai yang akan semakin tinggi. Ya, ini moderating ya. Tapi kalau di sini ditolak ya. Kalau 2 ditolak, tapi kan kalau saya cuma pasang 1, ini ternyata signifikan ya. Jadi baseline-nya kita lihat. Nah, ini kan signifikan. Artinya apa? Berarti variabel motivasi kerja itu mampu memoderasi antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Nah, ini untuk yang moderating. Kalau yang lain sama ya tadi urutannya. Jadi sebenarnya harus melalui sama juga melalui algoritma dulu. Algoritma kemudian cek tadi ada ada outer, ada yang dicek dulu baru moderating ya. Sama langkahnya. Cuman karena moderating ini belum dicobakan tadi, terus saya cobakan untuk satu variabel ya, dan hasilnya ternyata di sini ini signifikan ya, karena nilai signya di bawah 0,05. Artinya motivasi ini mampu memoderasi hubungan antara kepemimpinan terhadap kinerja. Nanti silakan bisa diikuti di PPT-nya. Semoga bermanfaat. Silakan apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oh, monggo, Bu. Ya, baik, Pak. Selamat sore, Pak. Mohon maaf ya, Pak, sebelumnya. Mungkin dari yang awalnya kualitatif ke metode kuantitatif agak sedikit bingung juga ya, Pak, untuk ini. Oke, Pak. Pertanyaan dari saya, Pak, mengenai tadi, Pak, mengenai uji reliability, Pak, pada outer loading list. Kan tadi ada angka ya, Pak. Ada angka 0,3, 0,7, dan lain-lain. Itu berarti nanti diperoleh dari angka kuesioner yang kita peroleh. Dan indikatornya nanti itu berdasarkan masing-masing itu ya, Pak. Dimensi indikator contoh seperti ini nih, Pak. Mungkin indikator kepemimpinan nih, Pak. Mungkin menurut para ahli ini seperti ini. Terus itu semuanya harus berkorelasi ya, Pak. Atau seperti apa, Pak? Ya, itu yang pertama, Pak. Terus pertanyaan yang kedua, Pak, mengenai moderasi dan mediasi, Pak. Itu kan dua hal yang berbeda, Pak. Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran, Pak, mengenai hal ini. Itu, Pak. Terima kasih, Pak Imawan. Ya, terima kasih ya Bu Wiji. Jadi yang pertama untuk validitas, uji validitas dan reliabilitas itu kan untuk mengukur apakah alat yang kita gunakan atau kita pakai dalam mendapatkan data itu sudah baik atau tidak, valid atau tidak gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan tadi beberapa kalau pakai di Smart PLS ada tadi menggunakan loading factor atau dengan AV ya. Loading factor yang disarankan itu adalah 0,7 sebenarnya, di atas 0,7. Walaupun dari bukunya Jin itu masih bisa diterima untuk yang 0,6 misalkan ya, 0,6, 0,5 itu masih diterima. Tetapi sebaiknya 0,7 karena kemungkinan kalau ada yang masih ada 0,6 AV-nya itu masih rendah, maka 0,6 harus dibuang. Tapi kalau di AV-nya udah bagus dan memang itu indikator yang penting ya nggak apa-apa, Anda dibuang gitu. Jadi intinya di sini harus memenuhi syarat. Ada sumbernya terutama ya. Misalnya kita mengatakan kita gunakan yang 0,6, nah, sumbernya siapa? Misalkan Jin gitu ya. Boleh gitu ya, diperbolehkan. Walaupun kalau di softwarenya dia merah. Merah itu artinya karena dia menggunakan atau software ini menggunakan batasan atau cut off-nya dari si hair ya. Hair itu mensyaratkan 0,7. Jadi ya itu dianggap valid datanya itu Bu Wiji. Jadi gitu nggih. Jadi nanti pastikan bahwa semua data yang diperoleh itu memenuhi syarat itu. Kalau tidak, misalkan tadi ya terpaksa harus dipotong kayak tadi ya. Di bawah misalkan 0,3 tadi kan dibuang ya, di-cut. Atau tidak diikutkan di dalam analis karena
kemungkinan itu jawabannya misalkan tidak konsisten. Betul, Untuk Dok. mediasi Betul. dan moderating, kalau mediasi itu kan memediasi ya, memediasi dia bisa sebagai variabel yang dipengaruhi dan mempengaruhi. Tapi kalau moderating dia berdiri sendiri. Moderating itu memperlemah dan memperkuat hubungan. Mohon maaf Pak, Ya, artinya moderating itu tidak ada hubungannya ya Pak, berbeda dengan iya, mediasi. iya betul. Oh, baik. Iya, iya. Jadi hanya memperlemah atau memperkuat, tidak tidak ada hubungannya dengan variabel dependen atau independennya. Tapi kalau mediasi ada. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Himawan. Jadi sama-sama. Ada lagi yang lain? Mohon izin bertanya nih Pak. Di, Untuk yang uji hipotesis, ya. beda antara part koefisien sama total indirect effect part koefisien apa nggih Pak? Soalnya di total efeknya sudah signifikan semua, tapi di part koefisiennya masih ada yang belum signifikan. Ya, jadi kalau di total effect kan keseluruhan gitu ya, keseluruhan berarti kalau di parts itu yang masing-masing gitu ya, yang sendiri-sendiri itu yang parsialnya gitu, yang langsung ya, hubungan langsung secara parsialnya. Jadi maka yang perlu dilihat itu sebenarnya yang parts coefficient karena itu yang menunjukkan hubungan parsialnya masing-masing. Tapi kalau total itu kan sudah dijumlah keseluruhan dari yang hubungan langsung dan tidak langsungnya. Part coefficient itu untuk menguji hubungan langsungnya masing-masing variabel. Sedangkan Berarti kalau total ya. hasilnya ada yang merah yang kurang lebih dari 0,05 artinya tidak ada hubungan gitu ya Pak? Iya, tidak signifikan berarti. Berarti hipotesisnya ditolak kalau merah. Oh, ya, Iya, kalau di ya. atas 0,05 berarti hipotesisnya ditolak. Hipotesis penelitian ya, hipotesis kita berarti ditolak. Tadi makanya di nanti bisa dilihat ya di mana ini ada yang diterima ada yang ditolak karena merah ya nilainya kan nah ini kan ditolak ya. Kemudian ini ya ini kan ada yang hijau. Ya hijau ini karena lebih kecil ya dari 0,05. Jadi P-value-nya 0,33 lebih kecil dari alfa 0,05 maka diterima. Kalau lebih besar ya ditolak. Maka hipotesis kalau di sini H2 dan H3 ini ditolak. Artinya apa? Motivasi dan kepuasan kerja ini tidak mampu mempengaruhi kinerja pegawai secara langsung. Tapi bisa jadi nanti kalau ada variabel lain ya yang bisa meningkatkan ini bisa berpengaruh dengan variabel mediasi misalkan. Nah, nanti mediasinya juga apakah mediasi full mediasi atau sebagian. Ya Pak Himawan, matur nuwun ya Pak. Jadi sami-sami ada yang lain lagi? Indranila, Pak. Oh, Bu Indra, monggo Bu Indra. Kalau ditolak terus bagaimana, Pak? Apakah di dalam merumuskan kesimpulan, terus keterbatasan dan saran lanjutan itu apa bisa digunakan itu? Iya, betul Bu. Jadi kalau tidak ditolak ya nggak masalah. Yang penting kita harus bisa menjelaskan kenapa ditolak gitu ya. Misalkan di sini motivasi, kenapa kok motivasi ditolak? Secara teoritis, motivasi itu harusnya kan mampu mempengaruhi ya, karena motivasinya mendorong orang untuk giat bekerja dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa kalau ditolak? Maka kita harus bisa memberikan alasannya. Alasannya apa kira-kira? Ya, misalkan pada saat kita atau di kantor atau di objek kita ternyata mereka menyatakan apa gitu ya. Misalkan mereka cenderung tidak menyukai pekerjaan sehingga membuat motivasinya menurun. Nah, ini bisa dijelaskan seperti itu. Sehingga nanti bisa sampai pada batasan penelitian atau bisa juga masuk di saran penelitian berikutnya karena di objek ini tidak atau belum atau tidak signifikan tadi maka bisa dicoba lagi di objek lain untuk meneliti hubungan motivasi dengan Variabel lain. atau variabel lain. Itu nggih Bu Indra Nila. Sun. Nggih, ngaten nggih. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Pak sinten nggih? Agung, Pak. Oh Pak Agung, monggo Pak Agung. Ini untuk
keterangan hipotesis yang 2 dan 3, motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai itu berpengaruh langsung atau tidak langsung, Pak? Baik yang motivasi berpengaruh pada kinerja dan Ya, kepuasan berpengaruh kepada kinerja pegawai. ya. Kalau hubungannya ini kan langsung Pak, karena tidak ada variabel lain ya. Kan ini motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Nah, ini berarti langsung Pak. Ya, berpengaruh langsung kalau ini. Nanti setiap bikin ini itu harus dicek dulu ya kepada proposalnya benar nggak berpengaruh misalkan ya berpengaruh positif atau negatif gitu ya. Lah baru hasilnya bagaimana? Oh ternyata hasilnya ditolak. Kalau ditolak artinya hipotesis ini berarti kita bisa jelaskan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai atau kepuasan ini tidak mampu mempengaruhi kinerja pegawai pada organisasi atau pegawai mana gitu ya, karena di sini hasilnya ditolak. Dan dijelaskan hal ini terjadi kenapa? Karena misalkan sebagian pegawai masih merasakan kurang puas terhadap kondisi kerja yang bagaimana gitu ya. Jadi tetap ada alasan dan diuraikan secara masuk akal ya Pak. Jadi walaupun ditolak ya tetap dijelaskan. Jadi tidak hanya yang diterima saja yang dijelaskan, tapi termasuk yang ditolak itu harus diberikan alasannya kenapa secara logika. Ya, secara logika dan teori itu harus match ya, harus apa ini harus nyambung. Jadi tidak sekedar menjelaskan saja, tapi harus dikaitkan juga dengan teoritisnya gitu. Begitu Pak Agung. Oke, Pak Maturun. Satu lagi, Pak. Itu Iya, tadi monggo. untuk yang eh, cara menghapus untuk yang kecil atau yang memenuhi syarat ditolak itu Mm-mm. apakah di situ ada fungsi undo jadi supaya nggak ini apa namanya nggak ngulang lagi dari awal. Nggak ada. Jadi apa pastikan disimpan aja Pak. Di save nanti bisa dipanggil lagi kalau disimpan. Kalau di Oke. save ya, di save itu nanti otomatis begitu kita klik akan kembali lagi. Jadi Nah, kalau menghapusnya itu pada saat digambar ini apakah tidak bisa menghapusnya waktu di tabel? Kalau di tabel kan berarti nggak bu- usah menghapuskan yang di project ini gambar. bukan di tabel Pak, digambar Pak. Ngapusnya digambar karena nanti yang dipakai untuk Oke. menganalisis data itu gambarnya ini. Dia prosesnya itu yang gambarnya Pak. Proses gambarnya. Oke, Jadi tadi saya lihat ini di gambarnya. Apakah di ya, tabelnya nggak perlu di nggak perlu Pak, otomatis kan akan berubah begitu di sini Oke, berubah. oke. Ya, Mas, begitu di sini nanti berubah di run ulang nanti oke, hasil outputnya yang baru itu akan muncul yang baru yang sudah dirubah. oke. Ya, jadi begitu. Itu ya, Pak. Oke, Nun. Ye. Nanti bisa dieksplor ya, dicoba-coba. Kalau kesulitan nanti bisa tanya lagi ke kampus kalau sempat ke sini. Ya, ada lagi yang lainnya mumpung masih ada kesempatan. Kan tadi udah misalnya ada yang 0,2 dan di bawah 0,6 misalnya udah saya hapus nih Pak. Yang itu terus di part koefisiennya kemungkinan nggak Pak itu dari apakah pengaruh dari yang angka yang saya hapus tadi di bawah 0,6 kok di part koefisiennya nggak ada angkanya ya Pak? Kemungkinan ada kosong nggak Pak? Bisa jadi ada kemungkinan seperti itu, tapi kecil ya. Sepanjang datanya itu benar itu ya, datanya benar, datanya. Terasa kalau dikurang-kurang itu justru malah meningkatkan. Kalau nilai loadingnya sudah di atas 7, itu kemungkinan besar itu akan semakin baik. Ya, karena kalau di contoh itu semakin ada yang di bawah loading faktornya di bawah 0,5 itu menunjukkan konsistensi dari jawabannya itu yang kurang bagus. Semakin bagus, semakin mendekati 0,7 itu atau di atas 0,7 itu berarti semakin baik, semakin konsisten. Jadi hampir hampir merata ya jawabannya dari responden itu hampir apa ini tidak ada yang beda-beda gitu ya, hampir hampir mirip gitu, hampir seragam. Tapi kok Ye. saya ada angkanya ya Pak di yang part koefisien tapi pada yang tampilan matrik itu loh Pak. Tapi ketika di list sih ada semua part koefisiennya. Nanti pun Pak coba saya ini lagi Oh ya Pak. iya, oh nggih, coba dicek. Nanti saya anu aja
Japri aja coba dikirimi apa gambarnya, bener nggak? Nanti jangan-jangan apa Oke, kepotong itu nggak oh, kelihatan. nggih Pak, nggih Pak. Matur nuwun nggih Iya. Pak. Nggih. Iya.